Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namasidam. Om Anubhadra Kartowiyanto Wiswata. Semoga pikiran-pikiran yang baik datang dari segala penjuru arah. Anak-anak yang Bapak cintai, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi nilai-nilai yatnya dalam Ramayana. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini adalah pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dari yatnya. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pembagian-pembagian dari yatnya. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan bentuk-bentuk dari pelaksanaan yatnya. Dan yang keempat adalah siswa dapat menguraikan nilai-nilai yatnya dalam Ramayana. Yang pertama, kita akan membahas apa itu pengertian yatnya. Yatnya berasal dari bahasa Sanskerta yang berasal dari akar kata yaj, yang berarti memuja, mempersembahkan, dan korban suci. Secara etimologi, yatnya berarti adalah korban suci yang tulus ikhlas, dengan hati yang suci, dengan tujuan memuliakan dan luhur. Selanjutnya adalah pembagian-pembagian dari yat. Di dalam agama Hindu, kita mengenal dengan ajaran Panca Yatnya, atau 5 korban suci yang tulus ikhlas yang kita persembahkan kepada. Yang pertama itu adalah Dewa Yatnya. Dewa Yatnya adalah korban suci yang tulus ikhlas yang kita persembahkan kepada para dewa, Tuhan kita, Ida Sang Hyang Widiwasa. Sedangkan yang nomor 2 itu adalah Resi Yatnya. Resi Yatnya adalah korban suci yang tulus ikhlas yang kita persembahkan kepada para maharesi, para sulinggi, para pendeta, dan orang suci lainnya. Yang ketiga adalah Pitra Yatnya. Pitra Yatnya merupakan korban suci yang kita persembahkan kepada para leluhur atau pitara. Yang keempat adalah Manusia Yatnya. Manusia Yatnya adalah korban suci atau persembahan yang kita laksanakan kepada para sesama manusia untuk kesempurnaan dan kesejahteraan hidup manusia. Sedangkan yang kelima adalah Buddha Yatnya. Buddha Yatnya adalah upakara atau upacara suci yang dipersembahkan atau yang ditujukan kepada para Mahabuddha. Nah, selanjutnya kita bicarakan dasar-dasar yatnya. Jadi mengapa kita belajar yatnya? Apa tujuan beryatnya? Sudah tentu dalam agama Hindu itu ada ajaran Rena. Apa itu Rena? Rena adalah hutang yang kita bawa sejak lahir. Dalam agama Hindu ada 3 hutang yang harus kita bayar dari sejak lahir. Yang pertama itu adalah Dewa Rena. Yang kedua adalah Resi Rena. Dan yang ketiga itu adalah Pitra Rena. Berikutnya adalah nilai-nilai yatnya yang terkandung dalam Ramayana. Yang pertama itu adalah Dewa Yatnya. Sebagai contoh, Raja Dasarata melaksanakan upacara Homayatnya atau Agnihotra dengan tujuan untuk memuliakan Dewa Agni. Selanjutnya adalah Resi Yatnya. Resi Yatnya adalah menghormati para resi sebagai wujud beliau sebagai pemimpin keagamaan, penasihat kerajaan. Yang ketiga itu adalah Pitra Yatnya. Digambarkan Sri Rama sebagai tokoh utama begitu menghormati orang tuanya. Selanjutnya adalah Manusia Yatnya. Dalam cerita Ramayana, salah satu contoh pelaksanaan dari Manusia Yatnya adalah
pada saat Sri Rama mempersunting Dewi Sita. Dan juga Sri Rama sangat menyayangi saudara-saudaranya. Yang terakhir itu adalah pelaksanaan dari Buddha Yatnya. Itu bisa kita lihat pada saat Homa Yatnya. Sebagai yatnya yang utama yang juga diiringi dengan pelaksanaan Buddha Yatnya untuk menetralisir kekuatan negatif sehingga alam lingkungan menjadi sejahtera. Nah, selain nilai-nilai yatnya, juga banyak terkandung nilai-nilai yang lain dalam cerita Ramayana. Yang pertama adalah nilai satya, dharma negara, dan dharma agama. Sebagai salah satu contoh, satya itu bisa terlihat pada saat di mana Raja Sugriwa begitu setianya kepada Sri Rama. Dharma negara dicontohkan pada tokoh Kumbakarna. Beliau rela mempersembahkan jiwa raganya berkorban demi negaranya Alengka. Dan yang ketiga adalah dharma agama. Itu kita bisa lihat pada tokoh Wibisana. Beliau rela menentang kakaknya yaitu Rahwana demi ajaran-ajaran kebenaran. Baik, demikianlah yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada kekurangan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan Bapak akhiri pertemuan ini dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.